Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa untuk cukup. Hari ini ada yang masuk? Iya. Alhamdulillah semuanya ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasanya, silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya. Jika ada sampah, silakan disimpan dulu nanti dibuang di tempat sampah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Sebelum mulai masuk ke pelajaran, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Kenapa masih sedih? Oke. Ada yang takut? Ada dulu makan siang ya? Ada yang istirahat makan siang ya? Jangan lagi. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Ibu di sini memiliki kesepakatan keras. Yang pertama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Jadi, jika saya sedang berbicara, nanti kalian memperhatikan, dan nanti jika ada teman kalian yang sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, kalian juga harus memperhatikan. Dan yang selanjutnya, bagi peserta didik yang berani berpendapat dan menjawab pertanyaan, nanti akan mendapatkan poin tambahan dari itu ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Udah pada belajar di rumah atau belum? Belum. Oke, tentang fungsinya. Nah, semateri itu adalah menentukan persamaan yang melalui dua. Nah, setelah mempelajari materi ini, nanti Ibu harap kalian dapat menentukan fungsi linear yang diketahui dua titik. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti ada diskusi kelompok, ada presentasi dan juga ada kuis. Jadi nanti selama diskusi kelompok sama presentasi kalian perhatikan dan nanti bisa mencapai kuisnya di akhir ya. Masih ingatkah kalian bentuk umum dari fungsi linear? Seperti apa? Coba dibacakan Mbak Lutfi. Bentuk umum dari fungsi linear yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah pengingat, X variabel dan B merupakan konstans. Y sama dengan AX ditambah dengan B, yaitu adalah pengingat, X-nya adalah variabel dan B-nya adalah konstans. Misalkan, ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sebuah Alfamart atau di sebuah mall, itu kan ada tempat parkirnya ya. Jadi tarif parkir di sebuah mall itu awalnya adalah Rp2.000. Nah, setiap pertambahan 1 jam di mall tersebut itu berlaku pertambahan pembayaran sebanyak Rp1.000. Nah, dari keadaan seperti itu, kalian bisa menemukan hanya itu kemiringan itu bertambahnya setiap jam tadi berapa? 1.000 itu kemiringannya. Kemudian untuk B-nya itu adalah konstan, kalau itu adalah ketetapan uang pembayaran parkir yang sudah ditetapkan oleh pihak mall. Berapa tadi? 2.000. Untuk X-nya adalah lama waktu pengunjung menuju ke mall. Nah, kalian masih ingat cara menentukan
Dan yang selanjutnya kalau kalian sudah mencari nilai B ya, berarti kan kalian sudah memiliki nilai A, itu pemilihannya sudah memiliki nilai B, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk umum fungsi linear tadi, yaitu Y sama dengan AF. Nah, tahukah kalian ini gambar apa? Nah, jadi di Kabupaten Klaten ini salah satu budayanya adalah sebagai pengrajin ya, pengrajin kulit. Masyarakat beberapa masyarakatnya adalah sebagai pengrajin kulit. Di daerah sekitar kalian di sini ada yang rumahnya di daerah Peda. Mungkin ada yang tetangga dengan Peda. Ya, lucu ya. Masih dari lucu. Ya, ini adalah contoh dari lurik lurik ya, yang berasal dari Peda, namanya adalah lurik Peda. Jadi Peda itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai pusat kerajinan kain. Kerajinan kain tenun lurik. Nah, lurik ini adalah warisan budaya yang sangat berharga di Kota Klaten dan sampai saat ini pun masih dilestarikan ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh tempat untuk membuat kain lurik. Ini masih tradisional ya, belum menggunakan mesin canggih-canggih. Jadi tenun lurik itu adalah jenis kain tradisional dengan ciri motif garis-garis vertikal dan horizontal yang dibuat dengan alat tenun. Dalam proses produksinya, alat yang digunakan untuk menenun lurik berupa alat tenun bukan mesin atau ATPM. Ini contohnya yang di sini. Yang kemudian berkembang dengan menggunakan alat tenun mesin ATM, alat tenun mesin. Salah satu pengrajin kain lurik tradisional yang masih menggunakan ATPM dapat ditemui di Jalan Medan, Tanggowo, Jumbangan, Jogja. Itu disebut dengan apa? Lurik Peda. Nah, ini ada beberapa contohnya. Jadi produknya itu berupa berbagai macam motif, yaitu ada tumbuh bunga yang memiliki corak papan alam, terus ada motif pipil, liwatan, asem, motif keluar yang memiliki corak lantunan. Jadi lantunan itu kayak laju. Kemudian ada juga motif tumbar pecah yang merupakan kombinasi dua corak, yaitu corak lantunan dan juga corak papan. Nah, keberadaan dari kerajinan kulit ini memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat karena dapat menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Ini ada seorang ibu yang sedang membuat kain tenun menggunakan alat bukan mesin yang masih tradisional. Nah, ayo berdiskusi. Nanti kalian akan mendiskusikan tentang hal ini. Dari hal ini apa informasi apa yang kalian dapat? Orangnya mana coba? Basmiba adalah seorang penenun lurik tradisional yang berupa pot, yaitu alatnya ya. Kemudian yang dia itu menyebutnya sebatang kayu yang panjangnya itu 1,5 meter yang dikaitkan di pinggang. Ada juga alatnya bernama akik. Akik itu adalah kayu penjepit deretan benang. Ada juga gagak, kayu berisi gulungan benang serta sisir benang. Nah, basmi itu adalah seorang penenun lurik dan yaitu khusus hanya membuat lurik gendong. Lurik gendong itu biasanya digunakan seperti jari itu ya, digunakan untuk gendong apa namanya ya? Kalau orang tua pasar zaman dulu itu nasi ya, nasi pakai gendongan ya. Yang salah satunya adalah menggunakan gendongan yang terbuat dari kayu. Beliau ini membuat gendongan dengan lebar 0,5 meter atau setengah meter dan juga panjangnya itu adalah 2 meter dengan warna yang masih seperti zaman dulu, yaitu warnanya hitam dan putih. Meskipun tenun tradisional di Klaten Perawak atau Bugis ini tetap digemari di pasaran karena masih tradisional ya. Dan setiap minggu sekali itu ada seorang tengkulak yang datang ke rumahnya untuk membeli lurik buatan beliau. Kemudian basmi menjualnya. Nah, di sini orang ini tengkulaknya orang baik. Jadi setiap beliau itu membeli, tengkulaknya ini memberi tips uang tambahan buat basmi. Nah, di
Tandanya jika Basmi menjual 3 lurik, maka ia akan memperoleh pendapatan sebesar 200.000 rupiah. Jika Basmi menjual 5 lurik, maka ia akan memperoleh pendapatan 300.000 rupiah. Kalian nanti di sini tugasnya adalah menentukan rumus pendapatan yang diperoleh oleh Basmi dengan menggunakan persamaan fungsi linear tadi, yaitu y sama dengan ax ditambah dengan b. Nah, setelah itu nanti kalau kalian rumusnya seperti apa, kalian bisa menentukan pendapatan yang diperoleh oleh Basmi apabila ia menjual luriknya sebanyak 7 lurik. Ini kan membagi kelompoknya berdasarkan kuis minggu kemarin ya. Di sini ada 3 kelompok. Yang kelompok 1 itu ada Mbak Sini sama Mbak Diana. Kelompok 2 Mbak Susi sama Mbak Mafiro. Kelompok 3 ada Mbak Ulan sama Mbak Ida. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita sama-sama. Kita sama-sama. Ini kan sebenarnya ya 1,1 X2,2. Jadi jika Basmi itu menjual lurik sebanyak 3, maka dia akan memperoleh pendapatan berapa? Jadi ke sana yaitu 5. Kenapa? Karena Basmi itu menjual 5 lurik, itu akan mendapatkan uang 200.000. Tapi kita belum tahu nih kalau misalkan menjual 7, hanya kalian harus cari dulu. Jadi laksanaannya untuk di sini kita sudah sekarang. Ya betul. Paham ya? Sudah selesai untuk berdiskusi ya. Ini mau ditunjuk dari salah satu kelompok atau sukarela siapa yang akan guru? Ya. Baru kita maju. Ya. Baru silakan. Hasil diskusi dari kelompok kalian bisa disaksikan di baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan perpustakaan. Di sini ada saya, Lutfi, dan teman saya, Jadi kami akan menjelaskan terkait hasil yang telah kami peroleh. Untuk yang pertama, kami memisahkan dulu bahwa X adalah jumlah luriknya dan dia adalah pendapatan dari Basmi. Nah, kalau tadi kan kalau dia bikin 3 lurik, ya, itu kan dapat pemasarannya 200, maka X1-nya 3, D1-nya 200, X2-nya 5, D2-nya 300.
Kemudian langkah kedua yaitu menentukan pembandingan atau A. Ini rumusnya Y2-1 buat X2 min X1. Tinggal dimasukin aja, A hasilnya adalah 50. Kemudian yang ketiga yaitu substitusi nilai A yang sudah dicari ke bentuk umum fungsinya. Y sama dengan AX plus B sehingga menjadi Y sama dengan 50X plus B. Selanjutnya yang keempat itu menentukan nilai B dengan memilih salah satu titik lalu disubstitusikan X1 Y1 ke persamaan nomor 3. Nah, Y sama dengan 50 X plus B, Y1 sama dengan 50 X1 plus B. Y1 nya 200, 200 sama dengan 50 dikali 3 plus B. 200 sama dengan 150 plus B. 200 ini pindah ke kelas kiri jadi negatif. Jadi 200 dikali 150 sama dengan B, sehingga B-nya 50 sama dengan B. Selanjutnya itu substitusi nilai A plus B ke bentuk umum Y sama dengan X plus B. Y sama dengan X plus B, Y1 sama dengan 50 X1 plus B sama dengan 50 X1 nya 7, jadi 50 dikali 7 plus B sama dengan 350 plus 50 sama dengan 400. Jadi pendapatan sendiri kalau membuat tujuan luring, jadi pendapatannya 400. Jadi utama ya. Dari dua kelompok yang lain jawabannya yang beda itu sama. Ada yang beda? Sama. Betul ya? Hasil-hasilnya nanti Mbak Smita akan mendapatkan pendapatan 400.000. Tapi di sini bukan jadi satuan dia. Sudah X. Nah, ini kan yang ditanyakan Mbak Smita itu menjual 7 ya. Misalnya betul, ini menjual 3 dapat 200, jika menjual 5 dapat 300, nilai pengirimannya ketemu 50 ya. Nah, 50 ini adalah pengirimannya itu tadi berarti apa? Harga 1 lurik. Nah, harga 1 lurik itu adalah berapa? 50.000. Nah, kemudian substitusi nilai A yang sudah dicari ke bentuk persamaannya. Ini rumusnya ya. Tapi ini bagian belum. Ini selanjutnya adalah mencari B. Mencari B-nya boleh memilih salah satu titik, boleh pakai X1 Y1 atau juga boleh juga pakai X2 Y2. Nanti jika kalian memasukkan ke dalam rumus ini sama saja nilai B-nya adalah 50. Nah, kemudian yang terakhir mencari pendapatan resmi jika menjual 7.000 dimasukkan ke dalam rumusnya yang dia mendapatkan 400.000. Oh ya, jadi nanti yang tadi itu ini adalah apa? Upah tambahannya ya, upah tambahan itu sebesar berapa? 50.000. Sampai sini masih ya, Ibu? Ya, Bu. Setelah ini Ibu ada office ya dari materi yang tadi itu menentukan fungsi linear melalui 2 titik. Di sini ada soalnya, sekarang bagian di bawah sudah selesai? Dan sekalian ini ada referensi juga. Sekarang kalian tuliskan jawaban referensinya di balik jawaban kalian. Pembelajaran apa yang kalian sekolah hari ini? Tadi kalian belajar tentang apa? Kalian tulis. Bagaimana yang belum kalian pahami sama apa yang akan kalian lakukan supaya memperbaiki materi. Sudah? Sudah, Bu? Oke. Untuk materi hari ini sudah selesai ya? Untuk materi berikutnya kalian akan belajar tentang menentukan persamaan 4 dari 2 garis yang sejajar. Silakan kalian
pelajari dulu materinya di LHS, atau kalian juga boleh belajar dari sumber lain, dari internet, dari YouTube. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan pimpin doa ketuanya. Teman-teman, kita untuk pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa.